pemirsa, senang sekali sore hari ini Bincang Sore hadir menjumpai Anda dan tentunya semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada sore hari ini saya hadir untuk membawa sebuah informasi agar kita sama-sama aware dan peduli terhadap kesehatan mata anak. Dan kalau kita bicara tentang kesehatan mata anak, seringkali anak-anak memang belum bisa merasakan secara penuh apa yang menjadi gangguan dalam matanya. Untuk itu kenapa deteksi dini ini sangat-sangat diperlukan. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua tentunya tidak ingin ketika anak-anak nanti dewasa ternyata ada gangguan-gangguan akibat kita tidak aware ketika anak-anak masih usia dini. Nah, pada sore hari ini saya bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur akan membahas terkait dengan peduli terhadap kesehatan mata anak. 2 orang dokter mata sudah ada di studio JTV. Saya menyapa terlebih dahulu, di ujung sebelah sana ada Dr. Niken Indah Nurdiani, SPM, Dokter Spesialis Mata RSMM Jawa Timur. Dr. Niken, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mbak Agnes. Terima kasih sudah hadir dan juga ada Dr. Silva Dranindi, SPMM Catclean, Dokter Spesialis Mata RSMM Jawa Timur. Dr. Silva, selamat sore. Apa kabar? Sore, Mbak. Baik. Terima kasih sudah hadir. Nah, kita ngobrol tentang kesehatan mata anak nih ya. Kenapa kesehatan mata anak ini menjadi hal yang sangat penting? Penyakit apa yang biasanya diderita? Kalau saya biasanya taunya mata yang minus gitu ya, akibat mungkin kita baca terlalu dekat. Apakah hanya itu atau mungkin ada penyakit-penyakit lain? Ya, jadi sebetulnya kelainan atau penyakit mata pada anak itu luas sekali, Mbak, yang meliputi kelainan pada bentuk bola matanya, kemudian kelainan pada penglihatannya. Tapi yang paling banyak itu memang kelainan refraksi. Memang kelainan dari masalah habit begitu ya? Kelainan refraksi itu seperti yang dikenal orang awam tuh mata minus, mata silinder. Okay. Nah, itu memang paling banyak jumlahnya. Nah, gitu. gangguan-gangguan seperti itu sebenarnya kapan itu bisa dideteksi? Gangguan itu sebetulnya bisa dideteksi dari sejak dini ya. Kita sebelum bicara tentang gangguan kelainan refraksi, kita harus tahu perkembangan mata ya, Dok ya. Jadi yang pertama, kalau perkembangan mata sendiri itu pada usia 30 minggu kehamilan sampai lahir, itu bayi sudah ada refleks terhadap cahaya. Jadi dia sudah bisa berkedip ketika diberikan cahaya. Nah, kemudian pada usia 2-3 bulan, dia sudah bisa mulai mengikuti benda yang bergerak. Jadi kalau kita memberikan mainan gitu, dia sudah bisa mengikuti gerakannya. Selanjutnya, pada usia 6 bulan, nah itu sudah mulai fokus dan biasanya kedudukan bola matanya sudah mulai sejajar. Nah, pada usia ini, anak-anak juga sudah mulai ada respon terhadap lingkungan. Jadi kalau melihat orang tuanya dari jarak jauh, dia sudah bisa tersenyum gitu, terus sudah bisa ada respon gitu intinya. Nah, setelah itu usia 9 bulan. Usia 9 bulan ini nanti dia sudah mulai bisa untuk menjemput benda-benda kecil dan detil. Seperti itu. Jadi kapan pemeriksaan mata pada anak harus dilakukan, itu harus dimulai pada saat kelahiran. Diperiksa pada saat kelahiran, dilihat apakah bentuk bola matanya normal, kemudian respon cahaya itu tadi. Start dari sejak kelahiran. Nah, dokter ini kan kadang-kadang kan kita tidak terlalu aware begitu ya, karena mungkin kita melihat mata kayaknya aman-aman saja, jadi mungkin kita tidak memeriksakan. Oh, yang penting pergerakannya normal dan sepertinya dia bisa bereaksi. Menurut kita itu sudah cukup. Sebenarnya apa yang bisa dideteksi oleh orang tua terhadap kesehatan mata anaknya? Terima kasih Mbak Agnes. Jadi selama ini selalu banyak orang tua itu yang datang ke tempat kami itu istilahnya mohon maaf kecolongan ya, karena memang anak-anak tidak pernah mengeluh matanya buram atau matanya sakit gitu. Kalau nggak nyeri banget mereka nggak akan bilang, biasanya mereka nangis ya kan. Nah, nangis, jadi misalnya kena mainan misalnya ya kan, namanya anak-anak itu rentan dengan KDRT ya. Jadi mungkin kena mainan gitu terus ntar dia nangis gitu. Biasanya orang tua nggak aware gitu. Oh, matanya kayaknya nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Nggak taunya besoknya jadi bengkak gitu kan. Nggak taunya begitu kita periksa ternyata ada robekan di kelopak, di matanya. Nah, itulah anak-anak. Jadi tidak pernah mereka mengeluh mata saya sakit, mata saya buram, itu tidak pernah. Jadi itu kewajiban kita sebagai orang dewasa di sekitar mereka yang harus melindungi dan peduli. Contohnya misalnya anak itu sudah tahu kalau lihat dari kejauhan, mama, papa, dia mincing-mincing. Nah tuh,
Itu harusnya kita Contohnya. sudah mulai itu ini harus ya. sudah aware kan, harusnya kan kalau ngelihat nggak mincing-mincing dong. Harusnya bisa clear gitu ya. Iya, terus nonton TV misalnya, nonton TV dia selalu mendekat. Nah itu kan sudah gejala-gejala ya, yang nggak perlu kita entar aja deh periksanya gitu kan. Nah itu sebaiknya sedini mungkin, sehingga kelainan yang kita temukan sedini mungkin, terapinya sedini mungkin. Akibatnya nanti jangka panjang kan Mbak Agnes gitu. Oke, tapi gangguan kesehatan mata pada anak-anak dengan orang dewasa itu apakah beda atau sama? Ini gimana menjelaskannya? Enggak, Dokter Silva. Dokter Silva. Dulu. Pada intinya, seorang anak itu bukanlah miniatur dari orang dewasa, Mbak. Bukan miniatur Miniatur dari orang orang dewasa. dewasa, Berarti beda berarti ya? Betul. Jadi pada anak-anak semua penglihatannya masih berkembang. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai mencapai kematangan penglihatan. Nah, pada anak-anak kalau tahapan-tahapan itu terjadi gangguan, tentunya nanti akan mempengaruhi masa depannya. Jadi penglihatannya tidak mencapai kematangan sempurna di usia yang dewasa. Gitu. Sementara kalau dengan orang dewasa ketika ada gangguan ini memang gimana? Kalau anak-anak kan ada perkembangan begitu ya, ada mungkin masih ada waktunya. Kalau orang dewasa gimana ini untuk bisa membedakan secara langsung tentang gangguan kesehatan mata? Kalau orang dewasa itu kan sebetulnya dia sudah pernah mencapai visus maksimalnya dia atau penglihatan maksimalnya dia ya. Jadi ketika ada gangguan, kita ada targetnya, bisa kita sesuaikan dengan penglihatan maksimal yang sudah dicapai. Sedangkan pada anak, target kita adalah memaksimalkan lagi penglihatannya dia. Memaksimalkan Sebelumnya, penglihatannya. betul. Nah, ini yang menarik nih Dokter Niken. Artinya gangguan yang paling minim yang bisa diantisipasi dari sejak awal ini apa? Tapi sabar dulu sebentar, kita akan bahas, kita akan diskusikan setelah jeda pariwara berikut ini. Nah pemirsa, bagi Anda yang pada sore hari ini mengikuti bincang sore bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dan mengingat pentingnya pemeriksaan sejak dini untuk kesehatan mata anak, Anda bisa langsung mengunjungi RSMM Jawa Timur di Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Bisa mendapatkan informasi melalui sosmed, ada di @rsmm_jatim dan Facebook rsmmprop.jatim. Nomor telepon, nomor WhatsApp-nya juga ada 085161519442. Yang jelas, selama pelayanan COVID-19 ini ada pelayanan jam-jam tertentu begitu ya untuk poli reguler. Senin sampai Kamis ini jam 7 sampai dengan jam 11. Untuk Jumat jam 7 sampai jam 10. Sementara untuk poli yang VIP Senin sampai Kamis jam 7 sampai 11, Jumat juga sama jam 7 sampai 10. Nah, saya kembali ke Dokter Niken. Dokter Niken, ini berarti gangguan apa yang paling bisa diminimalisir di sejak usia dini? Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Dokter Silva sebelumnya Mbak Anes, jadi perkembangan pada anak mungkin sudah dijelaskan ya tadi. Jadi anak-anak bayi, jadi sejak dalam kandungan ibunya itu mereka sebetulnya sudah bisa menerima respon rangsangan cahaya. Jadi kalau ibu hamil dulu kan kita suruh dengerin Mozart ya, atau dangdut koplo gitu kan biasanya kan bergerak ya. Nah ini kita kalau untuk mata itu kita stimulasi dengan cahaya. Oh, dengan cahaya? Ya, jadi dengan cahaya itu biasanya kalau anak bayi dalam kandungan kan responnya nendang ya. Nah seperti itu contohnya. Nah yang dini yang bisa kita lakukan sejak bayi lahir, terutama yang mempunyai faktor risiko tinggi adalah ROP Mbak Agnes. Jadi ROP, apa itu ROP itu? Siap. Jadi retinopathy of prematurity, jadi kelainan pada retina atau saraf mata yang disebabkan karena prematuritas. Jadi bayi-bayi yang dengan riwayat lahir prematur atau berat badan lahir rendah juga biasanya itu beresiko besar untuk mengalami gangguan penglihatan, terutama di sarafnya atau retina matanya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita melakukan screening pada retina mata bayi. Yang paling kecil yang pernah kami lakukan di RSMM adalah usia 1 bulan. Jadi berat badannya pun juga rendah di sekitar 1000 ya. Itu harus segera dilakukan karena apa? Begitu terdeteksi ada kelainan di retina atau saraf matanya, kita bisa melakukan tindakan secara terapi sedini mungkin.
Jadi kita laser, kita lakukan operasi untuk mencegah jangan sampai terjadi lepasnya saraf mata yang lebih lebar lagi sehingga dapat menyebabkan kebutaan nanti kalau dia udah gede. Gitu, untuk Mbak. prosesnya sendiri memakan waktu yang cukup lama ya, Dok? Proses screeningnya. Ya, untuk jadi, misalnya kayak mulai dari tahap awal sampai dengan mungkin tadi yang dikatakan proses tindakannya itu apakah memang cukup lama? Karena kan kadang-kadang orang tua tuh merasa, aduh ini masih kecil banget nih, untuk kemudian diambil tindakan gimana? Ya itu, nah seharusnya memang sedini mungkin. Jadi kemarin tuh banyak juga ibu-ibu yang sebetulnya sudah sadar ya bahwa sudah di media sosial juga sudah kita kampanyekan juga tentang perlunya pemeriksaan screening ROP ini untuk ibu-ibu yang dengan riwayat putra-putrinya lahir secara prematur atau berat badan lahir rendah. Cuman ada kalanya mungkin dari kita kan keluarga besar ya Indonesia ini, jadi jangan kekecilan karena kan masih kecil kan. Berapa ya berat badan dengan 1.500 atau 2.000 itu kan kecil banget ya. Jadi kayaknya ntar kalau dibawa kemana-mana ntar rentan sakit, padahal itu penting banget gitu. Kita pun juga bisa, kita punya alat namanya RedCam, Mbak Agnes. Jadi RedCam itu kita mobile, kita berkali-kali juga bekerja sama dengan rumah sakit yang mempunyai fasilitas NICU, neonatal, intensive care unit. Nah itu kami ke sana melakukan screening pada bayi-bayi yang dengan riwayat lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Oke, berarti bisa dikatakan ROP ini memang karena faktor dari kelahiran itu sendiri, bukan karena faktor turunan dari orang tuanya atau mungkin dibawa oleh gen, begitu? Kalau retinopathy of prematurity sendiri memang itu adalah resiko yang bisa terjadi pada bayi-bayi yang prematur, Mbak. Jadi bukan diturunkan, tetapi karena kelahirannya yang prematur, sehingga pembuluh darah retina itu yang harusnya sudah mencapai tepi-tepian, itu dia harus tumbuh ketika sudah dilahirkan. Harusnya ketika lahirkan dia sudah sempurna gitu. Tapi dia masih harus tumbuh ketika sudah dilahirkan. Nah itu pembuluh darahnya itu yang bisa terhenti pertumbuhannya, menyebabkan jaringan parut, terus bisa narik retina sampai akhirnya bisa terjadi lepasnya saraf mata itu tadi. Oke, jadi benar-benar harus dikontrol pemirsa, dan Anda bisa langsung menghubungi sosmed dari RSMM Jawa Timur. Nah, yang menarik juga adalah ketika kita bicara tentang keturunan begitu ya, seringkali kayak kelainan refraksi atau mungkin kayak mata minus gitu. Oh ini kalau orang tua pakai kacamata, anaknya pasti pakai kacamata. Ini bener nggak sih mitos itu? Jadi supaya antisipasi, oh orang tua pakai kacamata, ini diperiksain dulu nih dari sini. Gimana Dok? Jadi benar, jadi begini. Sebelum kita menjawab itu, kita pahami dulu yang namanya kelainan refraksi. Mata minus, mata silinder itu karena bentuk bola matanya, Mbak. Jadi kalau mata minus itu, sumbu bola matanya itu panjang. Nah, panjang, oke. Makanya kenapa bisa diturunkan seperti bentuk rambut, warna kulit. Nah, bentuk bola mata ini pun juga bisa diturunkan ke anaknya. Sehingga memang ada resiko bahwa kalau orang tuanya itu mengalami mata minus atau silinder, anaknya juga bisa mengalami hal yang sama. Oke, tapi itu bisa dicegah, Dok, terkait dengan mata minus tadi itu? Maksudnya istilahnya, supaya anak ini benar-benar tidak sampai matanya minus atau mengalami kelainan refraksi. Apakah ada kemungkinan atau cara dari teman-teman RSMM untuk mencegahnya itu? Kalau untuk mencegah kelainan refraksinya sih karena tadi awalnya ada pengaruh dari bentuk bola mata, tentunya kita nggak bisa mencegah ya, karena yang menciptakan kan yang di atas gitu. Tapi yang kita cegah adalah supaya itu bisa ketahuan lebih awal, supaya tidak menyebabkan matanya males, Mbak, gitu. Matanya males? Mata males. Oke, baik. Ada istilah baru lagi tuh, mata males. Mata males itu kalau dia memang ada kelainan refraksi atau mata minus, silinder yang tidak dikoreksi, nanti menyebabkan terbiasanya mata tidak melihat secara jelas, sehingga nanti ketika dia sudah usia remaja dipakaikan kacamata, atau nggak usah tunggu remaja, waktu usia anak-anak kita periksa, ternyata dengan koreksi yang terbaik pun tidak bisa mencapai penglihatan normal. Nah itu disebut dengan mata malas. Baik, nah kalau kita bicara tentang penanganan nih ke Dokter Dikan begitu ya, kalau penanganan ini memang lagi-lagi dari awal kita sudah katakan seringkali datang sudah kecolongan, begitu. Apakah dengan kecolongan itu kemudian hasilnya pun juga tidak bisa maksimal atau gimana, Dok? Kalau kita bicara tentang penanganan terhadap kesehatan mata? Ya,
Jadi yang sudah disebutkan sama Dokter Silva juga, kalau misalnya supaya tidak kecolongan tadi, mungkin sebaiknya kita sudah aware. Jadi misalnya saya berkacamata, saya sadar bahwa nanti saya akan menurunkan kurang lebih 50% gen saya kepada anak-anak saya. Alhasil saya pun harus aware bahwa anak-anak saya harus saya periksakan secara dini gitu, minimal screening lah, gitu ya. Apalagi kalau orang tua sudah melihat ada gejala matanya. Kalau lihat HP, sering lihat HP itu kebanyakan, apalagi sekarang kan musimnya daring ya, katanya bahasanya daring mah gitu kan. Daringnya cuma 2 jam, tapi main HP game yang lainnya bisa main gadgetnya sampai seharian gitu kan. Nah itu lebih baik di screening aja, diperiksakan. Kita selama musim COVID ini kebetulan saya membandingkan angka antara sebelum dan sesudah COVID, itu ternyata memang temuan kasus kita di kelainan refraksi di RSMM itu semakin meningkat, Mbak Agnes. Jadi mungkin juga orang tua pun juga sudah mulai aware, sudah mulai sadar bahwa anak saya kok main gadget mulu gitu. Jadi kenapa Bu keluhannya? Iya Dok, anak saya main gadget terus gitu kan. Jadi mau screening. Nah sudah mulai sadar kok orang tua. Jadi supaya nggak kecolongan, supaya yang sudah disebutkan Dokter Silva tadi, supaya tidak terjadi mata malas. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi diskusinya, khususnya juga karena kadang-kadang khawatir juga ya kalau mau ke rumah sakit di musim pandemi ini seperti apa, bagaimana prokes dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur untuk bisa menangani pasien-pasien khususnya anak-anak di dalam kesehatan matanya. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Terima kasih pemirsa, tetap bersama dengan kami untuk Bincang Sore, masih membahas terkait dengan peduli terhadap kesehatan mata anak, dan Anda bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur karena di sana pelayanan untuk memeriksakan kesehatan mata anak ini memberikan layanan yang sangat-sangat maksimal. Kalau Anda saat ini bertanya jam berapa sih jam buka pelayanannya, untuk poli reguler maupun untuk poli VIP ini dibuka Senin sampai Kamis jam 7 sampai dengan jam 11, Jumat jam 7 sampai jam 10. Saya mohon dikoreksi Dokter Niken, betul? Oke, jadi jam tersebut Anda bisa langsung menghubungi ke RSMM Jawa Timur, nomor teleponnya ada 031 820 10.000 dan ada WhatsApp-nya juga 0851 6151 9442. Sosmednya bisa langsung mengunjungi Instagram dari rsmm_jatim dan juga Facebooknya di rsmmprop.jatim. Nah, di RSMM sendiri gimana sih untuk layanan pemeriksaan kesehatan mata untuk anak? Karena kadang-kadang lagi-lagi yang paling banyak khawatirnya orang tua nih, mau memeriksakan anak, aman nggak sih ini untuk ke rumah sakit di musim pandemi seperti ini? Bagaimana layanan untuk kesehatan mata anak di RSMM Jatim? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi untuk pemeriksaan mata anak di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, kita juga menetapkan prokes yang ketat, Mbak Agnes. Jadi kita melakukan pengukuran suhu juga, kemudian untuk pengantar pun juga kita batasin kalau bisa 1 orang ya, mungkin ayahnya atau ibunya aja. Tapi kadang-kadang anak kan ya minta sama neneknya mungkin. Ya oke, berarti salah satu yang kita persilahkan untuk mengikuti si anak gitu. Jadi, tahap screeningnya sendiri gimana Dok kalau untuk pemeriksaan kesehatan anak? Kalau tahap screening, jadi kami melakukan asesmen awal, keluhannya apa, kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk ketajaman penglihatannya, kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang seperti pemeriksaan di slit lamp untuk pemeriksaan segmen anterior, kemudian juga pemeriksaan segmen posterior atau untuk saraf mata. Boleh tahu nggak sih Dok biayanya berapa, mungkin kisaran berapa begitu untuk screening tentang kesehatan mata anak di usia dini? Kalau untuk pendaftarannya setahu saya mungkin 55 ya, 55 sekaligus dengan kartu berobatnya. Oh, oke. Untuk ininya apa? Pasien baru ya. Oke, pendaftar baru. Terus kalau untuk tadi mungkin untuk bayi yang untuk lahir prematur tadi kita juga ada pemeriksaan red cam. Gitu. Jadi nanti mungkin untuk yang bayi prematur sebaiknya
Untuk anak-anak ya Mbak Agnes, kalau bisa datang awal. Kenapa? Biasanya anak itu moodnya itu bagus pada saat setelah habis istirahat gitu loh. Kalau udah siang, udah sore itu biasanya anaknya udah rewel, udah ngantuk Udah gitu nggak kan, mood udah lagi ya untuk bosan. pemeriksaan ya. Nah itu tuh sudah nggak kooperatif lagi untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi biasanya kita lihat moodnya anak juga gitu. Kalau anak datang sudah moodnya nangis-nangis, teriak-teriak ya, kita biasanya tidak akan memaksakan karena toh hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi kita memberikan pengertian kepada orang tuanya, kan orang tuanya pengen harus sekarang, soalnya saya izin cutinya sekarang gitu ya. Tapi anaknya nggak mau diperiksa gitu ya, sudah kita mau nggak mau harus mengikuti moodnya anak gitu. Oke. Nggih. Kalau Mungkin bisa Dokter Silva ditambahkan, menambahkan? Dr. Silva. Menambahkan sedikit, Boleh. kalau di Rumah Sakit Mata Masyarakat ini kita punya polipediatri atau poli mata anak sendiri, sehingga jangan khawatir nanti orang tua yang bawa anaknya antriannya tidak harus menunggu antrian pasien-pasien lain, jadi antriannya gitu. khusus untuk anak. Jadi sudah ada screeningnya yang untuk anak Sendiri ya. Betul. Terus ada children playgroundnya, jadi anak-anak Yang malah dicari nggak mau pulang malah. yang lagi nunggu begitu ya. Kebanyakan pasien saya nggak mau Tapi pulang. ada beda nggak sih dok ini? Karena kan ini kan kita sekarang lagi pandemi gitu ya. Aware terhadap kesehatan mata anak sebelum dan sesudah pandemi ini ada bedanya nggak? Kalau tadi dokter kan bilang mungkin makin tinggi. Apakah itu pembedanya atau mungkin ada perbedaan lain? Kalau dari pengalaman saya sih memang beda ya Mbak. Kalau dulu sebelum pandemi kan sekolah ya, jadi anak-anak itu biasanya datangnya itu karena keluhan nggak kelihatan papan tulis, kalau oke. duduknya di belakang. Nah, Iya. kalau sekarang atau kalau waktu screening ya di sekolah kan ada screening penglihatan, biasanya dibawa karena ketahuan tidak bisa membaca kartu Snellen itu. Nah, kalau masa pandemi ini karena orang tua waktunya lebih banyak ya sama anak ya, jadi bisa diperhatikan langsung sama orang tua. Biasanya keluhannya itu anak saya nih kalau daring lihatnya deket banget dok, atau kadang kedip-kedip, gosok-gosok mata, atau kucek-kucek gitu ya dok. Kalau dibilang katakanlah pedes atau perih gitu ya, itu juga termasuk bagian yang harus segera diperiksakan nggak sih dok? Misalnya terlalu lama melihat tapi terus kemudian matanya pedes gitu, itu termasuk yang harus diperiksakan? Jadi gini, mata pedes atau perih gitu ya, itu bisa terjadi akibat kelamaan di depan gadget atau dikenal dengan computer vision syndrome gitu. Nah itu tapi untuk memastikan terutama pada anak-anak ya, kita kan harus juga waspada terhadap adanya mungkin penyakit alergi atau penyakit infeksi, sehingga lebih baik kalau sudah ada gangguan seperti itu diperiksakan saja. Oh, oke, baik. Nah, kalau misalnya dengan mata, mohon maaf, juling begitu, ini apakah juga ada penanganan atau gimana ya? Mungkin Oke, Kan? jadi untuk mata juling Mbak Agnes itu penyebabnya 3. Jadi kelainan kacamata yang otomatis perbedaan kanan dan kiri itu terlalu signifikan ya, atau mungkin kita dapatkan minusnya terlalu tinggi atau silindernya terlalu tinggi. Yang kedua penyebabnya ada kelainan di saraf atau retina matanya yang tadi saya bilang. Mungkin ada kelainan karena toksoplasma atau kelainan retina yang lain. Kemudian yang ketiga itu karena kelainan pada otot-otot penggerak bola matanya Mbak Agnes. Jadi mata kita bisa lirik kanan, kiri itu ada yang menggerakkan, yaitu otot-otot ekstraokuler. Nah, di antara 3 ini mana pasien ini termasuk tipe yang mana? Nah, kita harus mendeteksi atau memeriksa secara detail gitu. Jadi semuanya kita lakukan pemeriksaan. Oleh karena itu kalau pada anak-anak dan mata juling itu memang pemeriksaannya lama. Nggak bisa cuma 5 menit, 10 menit gitu, apalagi kalau udah anaknya teriak-teriak gitu kan. Jadi kita berusaha menenangkan dulu, jadi improvisasinya di situ. Makanya itu perbedaannya pada dewasa dan anak-anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita maunya sekarang selesai gitu kan, nggak bisa gitu. Oke, yang paling sering juga, yang paling banyak ditanyakan gini dok, karena kan anak ini mengalami pertumbuhan terus begitu ya, ini mungkin masih awal. Nah, ketika kita melakukan penanganan sejak dini, apakah ada kemungkinan dia akan mengalami gangguan yang sama karena pertumbuhan yang dialami? Contohnya gimana? Misalnya Mbak Agnes? katakanlah mata minus begitu ya, Ya. minus mungkin ada penanganan atau mungkin dengan menjaga jarak begitu ya. Apakah memang seiring bertambahnya umur maka dia akan terus bertambah juga minusnya, atau istilahnya bisa di stop di sini kemudian karena pertambahan umur nanti dia akan bertambah lagi. Ini gimana dok? Jadi kalau untuk mata minus ya Mbak Agnes, itu memang kan tadi pengaruhnya karena bentuk bola mata kembali lagi ya. Betul. Nah,
kalau anak itu tumbuh, maka logikanya aja bola matanya juga ikut tumbuh kan. Nah, masih bisa bertambah panjang lagi, sehingga itulah yang menyebabkan minusnya bisa bertambah. Itu tentunya yang kita kontrol adalah pertambahannya itu. Jangan sampai pertambahannya itu terlalu besar ya dok. Sehingga nanti malah menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya. Tapi bisa stop pada usia tertentu? Bisa stop pada usia tertentu memang. Ketika pertumbuhannya sudah stop ya, maka dia juga akan stop juga ukurannya ya, tetap dari... Mungkin saya bisa menambahkan. Jadi kalau misalnya memang sih berdasarkan teori textbook itu dia selesai pada usia umur 17-18. Cuman realitinya pada saat kita menemukan beberapa itu masih bisa nambah. Kok saya nambah lagi dok, saya udah punya anak gitu ya, kok nambah lagi. Sekarang ibu semua itu juga dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik. Jadi misalnya kebiasaannya dia, ibu sering main HP juga enggak gitu kan. Nah itu kadang-kadang iya dok, kadang-kadang mau tidur saya nggak bisa kalau nggak pegang HP gitu kan. Jadi ya udah, berarti kan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kemudian juga yang ekstrinsik, penelitian terbaru Mbak Agnes ya, bahwa anak-anak kids zaman now itu lebih sering main di dalam rumah, betul kan, dibandingkan di luar rumah. Kalau kids zaman old itu mereka sering terpapar oleh sinar matahari. Ternyata beberapa penelitian di luar, efek dari vitamin D atau efek dari sinar matahari itu ternyata bagus untuk perkembangan bola mata juga. Gitu. Jadi mungkin kalau anak zaman sekarang males main di luar, main wifi aja gitu kan, di dalam ada wifi. Nah, sedangkan matahari itu juga kita butuhkan untuk anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Tapi bukan berarti melihat langsung ke matahari matahari ya maksudnya. Jadi jangan disalahartikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusinya, dan pemirsa Anda bisa bergabung di line WhatsApp di 0878 1609 3788 untuk nanti ngobrol bersama dengan para dokter spesialis mata ini. Kita akan jeda dulu pemirsa, kita akan ikuti untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami dalam Bincang Sore. Sudah ada banyak catatan yang masuk di WhatsApp yang tadi saya sudah sebutkan, dan masih tetap bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Layanan selama pandemi COVID ini setiap hari Senin sampai Kamis untuk polireguler dan VIP jam 7 sampai 11 siang. Kemudian di hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Monggo bisa langsung menghubungi di 031 820 10.000 atau di line WhatsApp-nya yang tertera di layar kaca Anda. Saya bongkar catatan dulu, ini rata-rata banyak nih, Dokter Niken dan Dokter Silva. Bu Marina di Surabaya, anak saya suka mainan HP, matanya suka berair. Apa yang harus saya lakukan? Datang ke RSMM. Iya. Gimana nih dok? Ya, jadi sebaiknya Bu Marina ya tadi. Iya, Bu Marina. Ya, Bu Marina, mungkin Ibu sudah mulai melihat tanda atau gejala-gejala ya Bu ya. Monggo silahkan untuk lebih pastinya diperiksakan saja untuk penata laksaan sedini mungkin atau screening sedini mungkin. Oke, begitu juga ini dengan Bu Liana, anak saya olahraganya renang, matanya suka merah. Perlu periksa mata secara berkala kah? Atau ini efek air, atau itu juga akan ngaruh ke kesehatan mata? Ya, jadi pengalaman kami kalau misalnya beberapa anak itu kan ada riwayat alergi ya Mbak Agnesnya. Jadi dia kena kaporit dikit, atau kadang-kadang kan tiap kolam renang tuh kaporitnya kan nggak sama ya mereka kasih. Kadarnya. Ya, jadi beberapa ada yang alergi, efeknya mereka tuh nggak sadar kucek-kucek mata tuh. Kalau udah kucek-kucek mata, tambah dikucek tambah enak gitu kan. Jadinya semakin bikin matanya jadi infeksi. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, sebaiknya lebih baik segera diperiksakan ke Rumah Sakit Mata Masyarakat. Oke, baik. Kemudian ini Bu Erna di Sidoarjo, mata anak saya juling usia 4 tahun. Apa perlu terapi dan pengobatan di RSMM? Bisakah? Tentunya perlu pemeriksaan ya dok ya. Ya, harus jadi dicek dulu ya. Seperti tadi yang saya sebutkan Mbak Agnes, kan ada 3 penyebabnya. Which is yang mana harus kita tentukan, dan nanti terapinya tergantung dari
hasil pemeriksaan tersebut. Oke, baik. Ini banyak banget nih dan rata-rata kayaknya para ibu-ibu nih yang mulai khawatir dengan kondisi kesehatan mata anak ya. Bagus berarti Mbak Agnes. Kenapa? Ya, memang harus aware. Harus aware, harus peduli. Karena kadang-kadang mata ini kelihatannya kayaknya dianggap sepele gitu ya, tapi tiba-tiba ini urusannya dengan penglihatan, urusannya supaya anak ini bisa melihat dengan jelas. Dan 80% informasi lewat mata kan Mbak. Kita nggak bisa lihat WA status kan. Kalau mata ya. Matanya nggak Baik, ini dari Warti di Malang. Anak saya sering timbilen. Penyebabnya apa ya? Ada pengobatan penanganannya? Kalau untuk timbilen itu memang penyebabnya pertama bisa karena sumbatan dari kelenjar lemak yang ada di kelopak mata ya. Jadi bisa karena akibat trauma atau ada infeksi, awalnya tersumbat kemudian infeksi. Nah tentunya bisa diobati, dibawa aja ke Rumah Sakit Mata Masyarakat. Nanti kita lihat kalau dengan pengobatan memang tidak bisa mengecil ya nanti mungkin kita butuh tindakan kecil gitu. Tetap bisa ada tindakan kecilnya juga begitu ya. Kemudian dari Yati di Surabaya, usia dini berapa yang tepat untuk melakukan screening terhadap kesehatan mata anak? Untuk yang tepat itu sebetulnya semua usia itu tahapan-tahapan itu ya. Jadi yang pertama pada saat bayi baru lahir itu oleh tenaga kesehatan nanti dibantu screening kondisi mata sama penglihatannya. Kemudian yang kedua, kunjungan kedua itu pada usia 6 bulan. Pas dia usia 6 bulan ini dia harus diperiksakan karena untuk melihat kedudukan bola matanya apakah sudah sejajar, sudah bisa fokus, sudah bisa respon terhadap lingkungan. Nah, yang berikutnya itu pada usia sekitar prasekolah, Mbak. Ini yang paling penting karena anak ini harus disiapkan untuk usia sekolah, yaitu usia 3 sampai 5 tahun. Ketika dia sudah bisa diajak komunikasi, jadi udah bisa ditanya nih, ini gambar apa Dek? Ini gambar apa? Itu dia sudah bisa jawab, berarti dia sudah siap untuk diperiksa penglihatannya. Gitu. Baik. Jadi sedini mungkin pokoknya Bu Yati begitu ya. Kemudian ada Ani di Jombang, BPJS untuk screening anak apa bisa digunakan? Apa keunggulan periksa di RSMM Jatim dibanding tempat lain? Monggo. Ya, jadi keunggulan kami alhamdulillah disediakan oleh Provinsi Jawa Timur itu lengkap pemeriksaannya Mbak. Mulai dari teler acuity, jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Silva, bayi nggak mungkin bisa diperiksa Dok tajam penglihatannya, kami bisa karena kami punya alatnya. Kemudian untuk red cam juga untuk bayi prematur kita juga alhamdulillah kita sudah mempunyai fasilitas tersebut. Terus kelebihannya adalah kami mempunyai children playground yang tadi saya sebutkan, sehingga anak-anak insya Allah tidak bosan dan betah, nggak mau pulang malahan. Hinep kayaknya di sana. Banyak yang nggak mau pulang, beneran. Malah pengen main di sana ya? Malah pengen main di situ. Iya, dan ya mungkin Dr. Silva menambahkan Dr. Silva di Rumah Sakit Mata Masyarakat bisa menggunakan BPJS juga. Jadi BPJS bisa digunakan begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Idealnya berapa lama anak di depan gadget? Ini Susi di Surabaya, saya gabung dengan Ita di Mojokerto. Efek samping kalau mata tidak di screening, anak saya bisa di atas 5 jam kalau main HP. Berapa lama idealnya? Iya, jadi untuk screen time itu sudah ada guideline-nya dari WHO sendiri ya. Yang pertama kalau anak di bawah 1 tahun itu no screen time. Jadi tidak sama sekali, mereka tidak membutuhkan itu, mereka masih butuh. Di atas 1 tahun? Nah, kalau di atas 1 tahun sampai usia 5 tahun gitu ya, itu 1 jam sebetulnya. Tapi memang sulit ya, nanti dikasih tips untuk bagaimana kalau sekolah daring gitu, supaya lebih nyaman, meskipun sekolah daring bisa sampai berjam-jam ya Mbak ya. Betul. Gitu. Kalau yang di atas itu 5 tahun ke atas gitu, yang kayak sekolah-sekolah dan segala macamnya, ini gimana? Ya itu nanti kita perlu namanya ada jeda berkala ya Dok ya. Jadi namanya rule of 20. Jadi setiap 20 menit dia menatap layar laptop ataupun dari HP ya. Iya betul. Dia harus istirahat. Minimal itu sebetulnya hanya 20 detik. Tapi bisalah dimaksimalkan misalnya 1 menit gitu dengan cara dia melihat jauh. Jadi dia jangan terus-terusan dia melihat dekat gitu. Nah, kalau misalnya tidak di screening, efek sampingnya apa nih? Yang pertama jelas mata malas itu tadi ya Mbak. Karena kalau memang ada kelainan refraksi yang tidak terkoreksi nanti tentunya matanya tidak maksimal ke depannya dan nanti itu akan mempengaruhi pilihan profesi yang akan dia pilih di masa depan loh gitu. Karena kan ada beberapa profesi mintanya tajam penglihatan sekian harus maksimal. Nah
sekarang mungkin sambil menunggu juga yang masuk di line WhatsApp ya, untuk melakukan screening anak begitu ya, apakah harus ada keluhan? Lagi-lagi kadang-kadang orang tua bingung nih, pokoknya cuma lihat anak nih udah kebanyakan main di depan gadget, saya cuma pengen screening, ini datang ke RSMM nih ngomong apa? Saya mau screening tapi screening apa saya nggak tahu begitu. Ini gimana ngomongnya? Ya, jadi kita sudah pengalaman Mbak, jadi akibat daring ini seperti yang sudah saya sebutkan, jadi pengalaman kita sebelum pandemi dan sesudah pandemi memang kelainan refraksi itu meningkat tajam, kelainan kacamata ya, sehingga banyak sudah aware, orang tua itu sudah aware, ini dok, keluhannya apa Pak gitu, keluhannya ini apa, anak saya sering main gadget gitu kan. Ya udah, biasanya kita lakukan pemeriksaan secara detail, mulai dari tajam penglihatan, mulai dari mungkin kalau bisa tekanan bola mata, kemudian kita lihat apakah ada kelainan anatomis. Berapa lama itu dok proses pemeriksaan totalnya itu? Ya, jadi kalau kita pakai estimasi waktu itu tidak sama tiap anak ya Mbak. Lagi-lagi ya. ada anak beberapa itu yang cepat penangkapannya atau kelainan refraksinya memang kecil ya kan, jadi pemeriksaannya lebih cepat. Terus mudi, anak-anak itu selalu mudi kan. Jadi kalau yang tercepat pengalaman kami itu sekitar 15 menit, yang terlama bisa sampai 2 jam Mbak. Oke, yang terlama bisa sampai 2 jam, oke. 2 jam. Jadi mohon pengertian bahwa kalau sudah mau memeriksakan anak sudah harus siap bahwa nggak bisa sekarang misalnya kayak gitu. Jadi harus pengertian dari orang tua juga. Luangkan waktu yang cukup, jangan buru-buru ya, karena nanti dokternya yang bingung kalau orang tuanya buru-buru. Jadi bisa langsung di poli reguler, poli VIP, Senin sampai Kamis jam 7 sampai 11, Jumat jam 7 sampai dengan jam 10. RSMM Jawa Timur buka untuk melayani untuk screening kesehatan mata anak begitu ya. Sorry, ini harus jadwal dulu kah? Maksudnya konfirmasi lewat WhatsApp dulu atau bisa langsung datang atau gimana? Tidak Mbak, jadi bisa langsung datang, bisa konfirmasi juga bisa. Online, kita juga ada pendaftaran online juga bisa. Pendaftaran online juga bisa ya. Oke, baik. Saya lanjutkan dengan beberapa yang sudah masuk di line WhatsApp. Dok mau nanya, saya minus tinggi, mau lasik tapi tensi mata tinggi, gimana solusinya? Sekaligus untuk anak-anak apakah boleh lasik? Jadi kalau mau lasik nanti bisa konsultasi lebih lanjut kan lebih enak ya, karena setiap orang kan beda-beda kondisi matanya. Nah kalau untuk tensinya masih tinggi ya tentunya nanti perlu diobati dulu gitu. Terus untuk anak-anak itu ada batasan usianya memang untuk lasik ya. Minimal 18 ya. Oh, untuk mengantisipasi ada pertambahan lagi. Betul. Yang perkembangan tadi kan sampai umur 17-18 Mbak Agnes ya. Oke. Dari Rita di Surabaya, bagaimana membedakan mata merah karena virus atau penyebab lain dok? Apa langsung dibawa ke dokter? Ya paling mudah ya langsung dibawa ke dokter. Langsung ke RSMM Jawa Timur udah itu. Karena kita nggak bisa lihat ya. Betul. Nggak bisa lihat karena kita harus menggunakan alat namanya slit lamp. Ya, jadi untuk tampilannya memastikan. mirip ya. Tampilannya beda soalnya. Oke, jadi silakan langsung ke RSMM Jawa Timur di 031 820 10.000 atau di line WhatsApp-nya mungkin melakukan pendaftaran online begitu ya. 0851 6151 9442. Ini WhatsApp ini juga bisa digunakan untuk konsultasi singkat kah atau hanya untuk pendaftaran? Bisa. Beberapa pasien kami yang sudah pernah berobat itu juga bertanya via WhatsApp tersebut. Ya kita jawab. Oke. Baik. Nah, ini juga salah satu yang mungkin sering dialami oleh pemirsa semua. Saya sendiri juga mengalami kelainan pada mata ketika itu ya, sampai akhirnya saya lasik. Artinya begini, saya sering kali menganggap remeh tentang mata. Merasa perih, merasa apa, ya beberapa obat-obatan yang mungkin umum di mata masyarakat itu langsung dipakai. Ini sebenarnya benar nggak sih dok? Nah, itu sebenarnya nggak boleh seperti itu Mbak ya, karena ada obat-obatan yang sudah terkenal di masyarakat dipakai ya, cuma dibeli aja di apotek kemudian langsung dipakai. Nah sebetulnya ada beberapa obat-obatan tuh yang mengandung kandungan yang tidak seharusnya diberikan, seperti misalnya kandungan steroid. Nah itu kan tidak boleh sembarangan dipakainya, karena kalau sembarangan dipakai jangka panjang pula, nah itu bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti glaukoma, malah timbul katarak, seperti itu. Jadi
stop membeli obat sembarangan Ya. untuk khusus mata juga. Pengalaman mungkin bisa saya tambahkan, kami sudah mengoperasi juga anak-anak yang terkena glaukoma karena proses steroid itu, Mbak. Jadi awalnya dia kan alergi ya, anak-anak itu sering terjadi alergi. Kemudian karena orang tuanya mungkin sibuk atau takut mungkin ke rumah sakit, akhirnya dibelikan obat ke apotek gitu kan. Ya. Nah, sama apotek diberikan obat tipe A gitu, merek A. Nah, akhirnya pakai obat tetes itu merahnya hilang, gatalnya juga hilang gitu kan. Itu memang kita namakan obat dewa ya sebetulnya. Cuman efek jangka panjangnya itu juga sangat membahayakan seperti yang sudah disebutkan Dr. Silva. Paling sering adalah glaukoma, Mbak. Jadi kalau sudah terjadi glaukoma, kami sudah mengalaminya. Jadi anak-anak tersebut mengalami kebutaan jangka panjang akhirnya. Oke, baik. Jadi waspada dan bisa langsung mengunjungi RSMM Jawa Timur untuk melakukan screening, melakukan pemeriksaan khususnya untuk kesehatan mata anak-anak karena jam layanannya pun juga fleksibel di jam 7 sampai dengan jam 11 untuk hari Senin sampai dengan Jumat, sampai hari Senin sampai Kamis, yang di hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 10. Kita akan kembali di segmen terakhir pemirsa untuk Anda dalam Bincang Sore peduli terhadap kesehatan mata anak bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Jangan lupa pemirsa, mumpung masih ada waktu, mumpung anak-anak masih dalam usia yang sangat-sangat dini, sangat-sangat tidak terlambat kalau kita melakukan screening untuk kesehatan mata anak-anak kita. Sebelum semuanya nanti menjadi terlambat, apa salahnya, tidak ada ruginya, setidaknya kita bisa tahu sehat atau tidak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditangani. Karena kalau kita melakukan penanganan yang salah atau sembrono, justru malah akan menjadi bahaya buat mata anak itu sendiri. Dan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur di sini hadir dengan memberikan jam layanan di hari Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai 11, di hari Jumat jam 7 sampai dengan 10. Di layar kaca kami hadirkan untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk RSMM Jawa Timur dan juga nomor lain WhatsApp-nya. Silakan hubungi, silakan langsung datang untuk melakukan screening. Karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, apalagi ini urusannya dengan penglihatan. Nah, di masa pandemi yang paling sering ditanyakan adalah gimana prokesnya. Orang masih kadang-kadang suka parno dengan rumah sakit gitu kan. Tapi ini gimana RSMM Jawa Timur untuk bisa memberikan layanan maksimal buat anak-anak? Yang pertama, sebelum memasuki area Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ya, semua pengunjung diwajibkan menggunakan masker tentunya. Kemudian juga mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Nanti di pintu masuk akan di-screening untuk suhu dan kemudian dicek juga penggunaan maskernya oleh petugas kami gitu. Nah, nanti di dalam semua nakes ya, tenaga kesehatan yang melayani pasien tentunya menggunakan alat pelindung diri lengkap gitu, sehingga jangan khawatir gitu, karena kita juga selalu menjaga kebersihan dan higienitas dari rumah sakit. Ya, dipastikan sangat-sangat aman begitu ya. Dokter, ini kan mungkin mau menambahkan terkait dengan protokol kesehatan untuk pelayanan selama pandemi? Ya, kami juga untuk rawat inap, Mbak. Jadi kami juga tidak bisa dibesuk ya. Jadi selama pandemi ini kita tidak membolehkan. Kemudian untuk penunggunya itu kita juga mewajibkan harus swab antigen. Jadi baik pasien maupun penunggu harus dilakukan swab antigen. Kemudian penunggu hanya boleh satu, tidak boleh bergantian. Nah, yang juga mungkin perlu dihimbau ya kepada masyarakat, kadang-kadang lagi-lagi penyakit mata atau gangguan-gangguan pada mata ini seringkali dianggap sepele. Merah begitu kena debu ya udah sih dikasih apa gitu ya. Apakah sebenarnya kayak merah karena debu begitu karena di jalanan itu juga perlu di screening ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur nggak? Atau mungkin ada oh ya kalau misalnya kayak gini baru di screening, kalau yang kayak gitu-gitu berair dikit, mata merah dikit ya udah sih nggak usah dicek gitu. Ini gimana nih untuk mengubah mindset juga nih? Oh iya. Tentunya kalau misalnya iritasi kena AC kan kita betul. Kegiatan kita banyak ya Mbak ya. Jadi kan bisa kena debu, bisa kena AC. Nah, kalau iritasinya itu berlangsungnya sebentar ya, terus kembali lagi tidak ada keluhan seperti ganjel, berair atau keluar kotoran mata terus menerus. Nah, itu sebetulnya cukup aman. Tetapi kalau sudah merahnya itu selama sehari merah terus, kemudian sudah mulai ada rasa-rasa kayak ada benda asing gitu, ada ganjel kok ada kayak debu tapi kok nggak ada gitu. Nah, itu atau ada kotoran mata keluar, itu ya
sudah waktunya untuk periksa. Gitu. Oke, jangan ditunda-tunda Jangan lagi ditunda begitu ya. lagi. Mungkin saya bisa menambahkan yang untuk anak-anak. Jadi kalau pada anak-anak tuh kan sering main di luar juga ya. Sekarang mereka sering main sepeda tuh ya. Betul. Jadi pengalaman kami kemarin ada kasus juga. Jadi habis pulang dari sepeda itu matanya itu berair, anaknya itu terus matanya merem terus gitu. Dia nggak mau bilang. Jadi dia nggak mau bilang, oh saya habis kelilipan gitu. Jadi anak-anak tuh khasnya dia nggak pernah bilang. Jadi tapi kita bisa ngelihat kok pulang-pulang matanya merem terus gitu kan. Nah besoknya itu tambah bengkak gitu. Akhirnya diperiksakanlah sama ibunya. Ya lebih baik kalau untuk anak-anak mungkin lebih baik diperiksakan aja karena anak-anak tuh tidak pernah mengeluh mata saya sakit, mata saya buram, mata saya kenapa-kenapa itu nggak pernah. Jadi lebih baik diperiksakan aja ke dokter. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan secara detail dan lengkap. Oke, jadi jangan menunggu anak-anak mengeluh karena biasanya anak-anak tidak mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Kita yang harusnya aware begitu ya. peduli, ya. Kalau di RSMM sendiri untuk misalnya mau misalnya kayak hari ini ngeliat loh mata anak saya kok begini ya. Besok saya langsung datang gitu bisa ya? Nggak maksudnya khawatir penuh antrian dan segala macamnya, ini gimana dok? Bisa langsung aja datang nanti. Tanpa harus ada konfirmasi mungkin karena mendadak langsung datang bisa ya? Tetap bisa. mendapatkan pelayanan begitu ya? Kita juga ada IGD yang buka 24 jam. Oh, oke. Nah, jadi nanti untuk anak-anak pun juga nanti bisa kita tangani di situ juga. Oke, mungkin bisa disampaikan tips menjaga kesehatan mata anak ini gimana nih? Apalagi sekarang pandemi. Ya. Kalau dari saya perhatikan penggunaan laptop ya sama gadget. Yang pertama kita bisa lakukan adalah posisi. Posisi itu penting. Jadi kalau pakai laptop atau gadget itu posisinya baiknya duduk dengan jarak kalau laptop itu sejauh lengan anak itu. Nah kalau misalnya dia maju-maju terus berarti ada sesuatu nih. Sebaiknya diperiksakan gitu. Terus kemudian diatur kecerahan layarnya. Jadi jangan dipolno sampai terang banget gitu ya, anak-anaknya itu harus menyipit untuk melihat gitu kan. Diaturlah sesuai kenyamanan, jadi jangan ikut preset apa yang sudah ada gitu kan. Kita setting sampai anak itu merasa nyaman karena itu jangka panjang juga kan dia di depan laptop. Terus yang ketiga itu bisa dengan alarm. Jadi kan tadi ada rule of 20 ya. Dan setiap gadget ada fasilitas clock atau timer atau alarmnya kan. Nah itu bisa kita setel 20 menit supaya orang tua itu juga kadang nggak lupa, kita masak gitu lupa ya. Kalau anak sudah 3 jam di depan laptop gitu. Jadi kita bisa setting timernya itu supaya 20 menit sehingga ketika bunyi kita sudah bisa waktunya istirahat gitu. Terus nanti disambung lagi gitu sih dari saya mungkin dokter. Ya mungkin saya menambahkan yang penting adalah konsistensi dari orang tua juga dokter Siva. Misalnya mamanya galak tapi ayahnya baik hati angel gitu ya. Nah itu nggak bisa. Jadi dalam mendidik anak kita juga harus konsisten, dua-duanya konsisten. Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan kalau udah alarm berhenti ya gitu. Ya harus berhenti. Ayahnya juga harus mendukung gitu atau neneknya mungkin ya atau siapa tantenya mungkin kadang-kadang kan titik lemahnya juga bukan di orang tua tapi di sekitarnya ya. Support system. Nah itu ya. Jadi betul yang sudah disebutkan dokter Silva. Terus di pandemi ini mungkin juga anak-anak itu kan bosan. Jadi gampang bosan di rumah. Jadi sebaiknya juga anak-anak juga mulai diajak keluar. Tapi maksud saya dengan prokes ya. Itu untuk mendapatkan supaya matanya juga bisa untuk lihat jauh. Jadi nggak cuma jarak dekat doang gitu. Istilahnya refreshing begitu ya untuk penglihatannya ya. Dan juga untuk mendapat paparan matahari, terus dia juga bergerak kan. Kalau di rumah duduk lihat HP doang itu kan otomatis dia tidak bergerak gitu. Oke, dok, ini sebelum kita nanti tutup dialog kita, bincang sore kita pada kali ini, masih ada satu yang bertanya, Rina di Gresik, kasus anak yang terlambat screening itu bahayanya apa? Apakah ada kasus sampai buta hanya karena kita tidak melakukan screening? Ya. Dokter, jadi saya pengalaman kami di RSMM yang mungkin saya sangat ingat sampai sekarang ya Mbak Agnes. Jadi tidak melakukan screening karena ya alasan itu tadi karena bayi prematur, kembar 3 dan ternyata mengalami begitu sampai ke RSMM itu sudah stadium lanjut akhirnya ROP-nya sehingga sudah mengalami kebutaan. Jadi tidak ya bayangkan punya anak kembar 3, ntar besok gede nggak bisa lihat semua gitu kan. Nah itu kan yang bikin miris, bikin itu masih melekat di ingatan saya. Jadi mohon
untuk orang tua atau ya sekitarnya lah harus peduli. Misalnya udah tahu mau kemana, iya mau nengokin bayi gitu kan, lahirnya ke prematur ya, coba udah pernah periksa mata belum gitu. Nah silahkan monggo, karena nanti anak-anak yang dengan riwayat lahir prematur itu dia akan besok gedenya itu juga biasanya mengalami juling, bisa mengalami juling atau mengalami kelainan refraksi. Mbak Agnes. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Niken, Dokter Silva, setiap Agnes. informasinya pada sore Iya. hari ini, sekaligus meningkatkan awareness para orang tua untuk bisa melakukan screening di tahap awal banget terkait dengan kesehatan mata anak yang mungkin kadang-kadang kita ya menganggap itu sebagai hal yang sepele, tapi ternyata ini sangat-sangat urgent terkait dengan bagaimana masa depan anak untuk bisa melihat dunia lebih luas lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Pemirsa, ditunggu di RSMM Jawa Timur untuk melakukan screening, karena biar bagaimanapun mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, apalagi ini urusannya adalah terkait dengan penglihatan dari anak-anak. Dan RSMM Jawa Timur akan buka setiap hari di hari Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai dengan jam 11. Untuk yang layanan di hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 10. Bisa langsung hubungi RSMM di sosial medianya ataupun juga melalui telepon dan line WhatsApp yang tadi sudah kami share untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa bersama-sama kita jaga, kita peduli terhadap kesehatan mata anak untuk masa depan mereka juga. Saya Agnes pamit, tetap sehat selalu. Selamat malam, sampai jumpa.